Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai uji Fisher eksak. Adapun nama anggota kelompok 2 terdiri dari Amira Adila, Aprilia Nurhanisa, Muhammad Abim Mahib, Putri Syifa Sahira, Reni Zahara, dan Wanda Nabilah. Jadi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu definisi, tujuan, syarat uji, contoh kasus, kemudian langkah uji, tabel hasil, interpretasi, dan kesimpulan. Jadi, Fisher eksak itu diturunkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Fisher pada tahun 1934. Uji Fisher digunakan untuk melakukan analisis pada dua sampel independen dengan skala data nominal atau ordinal. Kemudian, data diklasifikasikan ke dalam tabel kontingensi 2x2. Ini merupakan contoh tabel kontingensi 2x2. Ingat ya, uji Fisher itu merupakan uji alternatif apabila syarat uji chi-square itu tidak terpenuhi. Maka kita menggunakan uji alternatif lain yaitu uji Fisher eksak. Kemudian tujuan dari uji Fisher ini adalah untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen atau untuk menguji apakah ada perbedaan perlakuan yang mungkin dari dua populasi. Uji Fisher eksak ini menggunakan skala ukur nominal atau ordinal, kemudian data diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yang saling bebas sehingga akan terbentuk tabel kontingensi 2x2 dan terdapat sel yang nilai harapannya atau nilai expected-nya itu kurang dari 5. Nah, kemudian syarat uji chi-square. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau actual count sebesar 0 atau tidak adanya sel yang nilai observed 0. Skala ukur data, nominal atau ordinal, dan jumlah sel yang mempunyai nilai expected kurang dari sama dengan 5 maksimal sebesar 20%. Apa kegunaan dari syarat uji chi-square? Karena syarat uji chi-square ini digunakan untuk melihat apakah kita dapat menggunakan Fisher eksak atau tidak. Apabila syarat uji chi-square ini tiga-tiganya terpenuhi, maka kita tidak dapat menggunakan uji Fisher eksak. Apabila tidak terpenuhi, maka kita dapat menggunakan uji Fisher eksak karena uji Fisher eksak merupakan uji pengganti, sehingga apabila kita ingin melihat apakah itu uji Fisher eksak atau tidak, harus dilakukan uji chi-square terlebih dahulu di SPSS. Nah, setelah kita melakukan uji chi-square di SPSS, kita dapat melihat hasilnya di jendela output. Pada jendela output ditampilkan beberapa tabel, salah satunya adalah tabel chi-square test, yang mana pada tabel chi-square test kita dapat melihat nilai expected dari hasil penelitian kita tersebut, hasil uji kita. Nah, pada nilai expected tersebut, apabila kurang dari sama dengan 5 maksimal sebesar 20%, maka syarat uji chi-square itu terpenuhi. Apabila jumlah nilai expected-nya itu lebih dari 20%, maka tidak memenuhi syarat uji chi-square kan? Sehingga kita menggunakan uji pengganti, yaitu uji Fisher eksak. Untuk lebih paham mengenai uji Fisher eksak, kami telah membuat contoh kasus, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan status ekonomi keluarga dengan perilaku penggunaan jamban sehat. Hipotesis pada rancangan penelitian kali ini adalah H0-nya, yaitu tidak ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan perilaku penggunaan jamban sehat. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan perilaku penggunaan jamban sehat. Pada rancangan penelitian kali ini merupakan hipotesis dua arah karena belum diketahui secara jelas arahnya. Kemudian langkah-langkah untuk pengujian Fisher eksak yaitu yang pertama, siapkan data yang akan diuji. Yang kedua, pilih menu Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Cross Tabs,
Yang ketiga yaitu pada dialog cross steps, masukkan tingkat ekonomi ke row dan masukkan penggunaan jamban sehat ke kolom. Kemudian yang keempat, pilih option statistik, klik Chi-square dan klik Risk, lalu tekan OK. Kemudian langkah yang kelima adalah pilih option Cells, klik Observe, klik Expectation dan Row, lalu tekan OK. Kemudian langkah yang keenam adalah lihat berapa nilai Fisher-Exact test. Nilai Fisher-Exact test ini merupakan nilai p-value yang akan dibandingkan dengan nilai alpha, apakah H0 tersebut ditolak atau gagal ditolak. Oke, baik. Untuk mendapatkan hasil menggunakan uji Fisher-Exact terkait tema yang kita angkat, yaitu hubungan status ekonomi keluarga dengan perilaku penggunaan jamban sehat. Di sini saya Muhammad Abi Mahib akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengetahui hasil menggunakan uji Fisher-Exact pada SPSS. Sesuai tema, kita menggunakan dua variabel. Variabel pertama yaitu status ekonomi keluarga yang memiliki values 0 adalah cukup dan 1 adalah kurang. Sedangkan variabel kedua, kita menggunakan perilaku penggunaan jamban sehat, di mana values-nya 0 adalah ya, 1 adalah tidak. Dua variabel ini nantinya akan membentuk tabel kontingensi 2 kali 2 yang akan dikeluarkan pada bagian output. Selanjutnya, kita melihat pada bagian measure. Untuk uji Fisher-Exact, measure atau sifat data yang digunakan haruslah ordinal atau nominal. Sedangkan pada variabel status ekonomi keluarga, measure atau sifat datanya telah bersifat ordinal, dan pada bagian variabel perilaku penggunaan jamban sehat, sifat data atau measure-nya telah bersifat nominal, sehingga telah memenuhi syarat untuk dilakukan uji Fisher-Exact. Sebelum kita melanjutkan pada bagian langkah-langkah, dari penjelasan sebelumnya kita ketahui bahwasannya uji Fisher-Exact merupakan alternatif yang bisa digunakan apabila uji Chi-square tidak memenuhi syarat. Untuk lebih paham, marilah kita mengaplikasikannya pada aplikasi SPSS. Langkah yang pertama, kita klik Analyze, kemudian kita pilih bagian Descriptive Statistik dan memilih Cross Steps. Pada bagian Cross Steps ini, klik bagian status ekonomi keluarga, kemudian masukkan pada bagian Row, dan juga jangan lupa mengklik variabel kedua yaitu penggunaan jamban sehat dimasukkan pada bagian kolom. Langkah selanjutnya kita mengklik bagian statistik yang ada pada sudut. Nah, pada bagian ini tidak terdapat uji Fisher-Exact, namun di sini terdapat hanya uji Chi-square. Seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, bahwasanya uji Fisher-Exact merupakan alternatif yang digunakan apabila uji Chi-square tidak memenuhi syarat. Sehingga langkah-langkah yang kita gunakan secara garis besar sama halnya dengan langkah-langkah pada uji Chi-square. Jadi di sini Chi-square kita centang dan continue. Setelah itu, jangan terlebih dahulu kita mengklik OK, melainkan kita mengklik bagian cells yang ada pada bagian statistik. Pada bagian cells ini, kita bisa mengklik counts, yaitu mencentang bagian observe-nya, dan juga mencentang bagian expected. Expected ini sangat penting untuk kita membuktikan atau mengetahui apakah data yang kita gunakan ini bisa digunakan atau memenuhi syarat atau tidaknya pada uji Chi-square. Selanjutnya, pada bagian percentage, kita mencentang bagian row, lalu continue, dan OK. Sekarang kita berada pada bagian output. Pada bagian ini, yang harus kita perhatikan pertama kali, yaitu bagian summary. Bagian summary ini
menginformasikan bahwasanya populasi yang kita gunakan sebanyak 70 populasi atau sama dengan semuanya 100%. Selanjutnya yang harus kita perhatikan pada bagian cross tabulation. Pada bagian cross tabulation ini menjelaskan presentasi di mana status ekonomi keluarga yang cukup terhadap penggunaan jamban sehat memiliki presentasi 18,9%, sedangkan status ekonomi keluarga cukup yang tidak menggunakan jamban sehat sebanyak 81,1%. Selanjutnya, status ekonomi keluarga yang kurang terhadap penggunaan jamban sehat sebanyak 6,1%. Kemudian status ekonomi keluarga yang kurang yang tidak menggunakan jamban sehat sebanyak 93,9%. Di sini kita bisa menentukan apakah uji chi-square memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dengan melihat pada keterangan yang bawah ini. Pada keterangan di bawah ini memberikan informasi bahwasanya ada 2 atau 50% nilai expected yang kurang dari 5. Adapun 2 nilai expected yang kurang dari 5 tersebut adalah 4,8 dan juga 4,2. Sehingga sangat berfungsi expected yang kita centang terlebih dahulu tadi. Nah, langkah selanjutnya kita mengingat pada syarat uji chi-square. Pada syarat uji chi-square, untuk memenuhi syarat harus kurang dari 5, maksimal 20%. Sedangkan pada data ini memiliki 50%, sehingga secara otomatis maka tidak memenuhi syarat untuk uji chi-square, sehingga menggunakan alternatifnya yaitu uji Fisher-Hexack. Kita telah mengetahui bahwa data ini tidak bisa menggunakan uji chi-square dan kita bisa menggunakan uji Fisher-Hexack. Langkah selanjutnya kita bisa melihat atau menentukan keputusan yang bisa kita ambil. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat pada bagian chi-square test ini, lalu melihat pada bagian keempat. Di sini ada tulisan Fisher-Hexack test dan ada exact two side dan exact one side. Dikarenakan penelitian ini dua arah, jadi yang hanya kita lihat pada bagian exact two side, yaitu dengan nilainya 0,157. 0,157 ini merupakan p-value yang akan kita bandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05. Setelah kita bandingkan, ternyata p-value yang ada di sini lebih besar daripada alfa, yaitu 0,157 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya A0 yang ada di sini gagal ditolak dan dapat memberikan informasi atau kesimpulan bahwasanya tidak ada hubungan antara status ekonomi keluarga terhadap penggunaan jamban sehat. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian interpretasi. Ini merupakan tabel saji dari hubungan antara tingkat ekonomi dengan perilaku penggunaan jamban sehat. Dari tabel saji ini kita dapat menuliskan atau menginterpretasikan apa nilai frekuensi serta nilai p-value dari tabel saji ini. Jadi, interpretasi dari tabel saji tersebut adalah diketahui bahwa tingkat ekonomi keluarga yang cukup sebanyak 37 responden dan yang memiliki ekonomi keluarga kurang sebanyak 33 responden. Dari hasil tersebut didapatkan responden yang memiliki ekonomi cukup dan menggunakan jamban sehat sebanyak 7 responden atau 18,9% dan responden yang memiliki ekonomi kurang sebanyak 2 responden sebesar 6,1%, sedangkan responden yang memiliki ekonomi cukup tetapi tidak menggunakan jamban sehat sebanyak 30 responden, 81,1%, dan responden yang memiliki ekonomi kurang sebanyak 31 responden dengan presentasi 93,9%. Hasil uji statistik diperoleh nilai p-value, yaitu 0,157, yang berarti nilai p lebih besar daripada
nilai alfa 0,05, maka H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat ekonomi keluarga dengan perilaku penggunaan jamban sehat. Maka kesimpulan dari hasil uji yang kita lakukan adalah tidak ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan perilaku penggunaan jamban sehat. Nah, jadi saya ingin menegaskan lagi bahwa uji Fisher-Exak itu merupakan uji alternatif apabila syarat uji chi-square tidak terpenuhi. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai uji Fisher-Exak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.